Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Praditya Ningsih dengan NIM C1B021237 dari kelas R003 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah pengantar akuntansi dengan makalah yang berjudul Konsep Posting ke Buku Besar Neraca Saldo dan Konsep Awal Jurnal Penyesuaian Perusahaan Dagang. Baiklah, materi yang pertama yang saya sampaikan yaitu tentang konsep posting ke buku besar perusahaan dagang. Buku besar akuntansi atau general ledger adalah merupakan salah satu bagian dari siklus akuntansi. Secara teknis, buku besar adalah buku yang berisi kumpulan data transaksi historis yang termuat di jurnal umum dan jurnal khusus. Sebenarnya, cara membuat atau posting ke buku besar perusahaan dagang bisa terbilang sederhana. Namun, hal ini akan menjadi sulit ketika suatu bisnis memiliki volume transaksi bisnis yang tidak sedikit. Pada dasarnya, buku besar adalah menampilkan riwayat transaksi dan saldo keuangan pada suatu periode akuntansi. Pada akhir periode, buku besar berfungsi sebagai sumber data atau membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Buku besar mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat mengetahui jumlah atau keadaan rekening akun yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. Yang ketiga, sebagai dasar pergolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. Yang keempat, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Baiklah, di sini ada akun T pada buku besar akuntansi. Akun T membuat pembaca buku besar akuntansi untuk melihat ringkasan transaksi yang terjadi dan nilai saldo akhir pada suatu periode di suatu akun. Berikut contoh sederhana dari akun T. Dan akun kas tunai. Untuk akun kas tunai, seperti yang disebutkan, sebenarnya masing-masing akun mempunyai sifat dasar masing-masing terkait pencatatan double entry, pencatatan debit dan kredit. Akun kas tunai di atas merupakan salah satu bagian dari akun aset, di mana akun aset memiliki sifat atau saldo di posisi debit. Maka, setiap terjadi transaksi debit terkait akun kas, maka itu akan menambah nilai saldo kas itu sendiri. Sebaliknya, jika ada transaksi kredit terkait akun kas, maka itu akan mengurangi nilai saldo kas itu sendiri. Berikut daftar lengkap terkait sifat atau saldo normal dari masing-masing akun yang ada di buku besar akuntansi dan laporan keuangan. Cara membuat dan posting ke buku besar akuntansi. Entry jurnal. Sebelum masuk pada entry jurnal, asumsikan PT Hujan memiliki daftar COA berikut ini. Cara membuat posting buku besar, contoh general entry perusahaan dagang PT Hujan untuk tanggal 1 dan 2 Desember 2018. Pada tanggal 1 Desember 2018, PT Hujan menjual produk dagang pada 2 pelanggan secara kredit. Pelanggan pertama membeli produk PT Hujan dengan nilai barang sejumlah 4 juta rupiah, sedangkan pelanggan kedua membeli produk PT Hujan dengan nilai barang sejumlah 3.500.000. PT Hujan kemudian mengirimkan barang pesanan kedua pelanggan pada tanggal 2 Desember 2018. Berikut entry jurnalnya.
Yang selanjutnya ada contoh cara membuat buku besar akuntansi perusahaan dagang. Contoh entry jurnal PT Hujan 5 Desember 2018. Pada tanggal 5 Desember 2018, PT Hujan membeli alat-alat kantor secara kredit dengan nilai transaksi sejumlah 1.500.000. Selanjutnya, ada contoh cara membuat dan posting buku akuntansi perusahaan dagang. Contoh entry jurnal PT Hujan 15 Desember 2018. Pada tanggal 15 Desember 2018, PT Hujan menerima pelunasan atas penjualan kredit yang dilakukan oleh pelanggan pertama pada tanggal 1 Desember 2018 sebelumnya. Ditambah PT Hujan melunasi utang atas pembelian alat-alat kantor yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2018. Contoh cara membuat selanjutnya ada contoh cara membuat dan posting buku besar akuntansi perusahaan dagang. Contoh entry jurnal PT Hujan 30 dan 31 Desember 2018. Pada tanggal 30 Desember 2018, pelanggan kedua melunasi pembelian pada PT Hujan atas transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2018 sebelumnya. Lalu, terdapat pelanggan ketiga yang memesan produk PT Hujan dan membayar secara tunai dengan nilai transaksi sejumlah 2 juta rupiah. Terakhir, pada tanggal 31 Desember 2018, alat-alat kantor yang telah habis terpakai dengan nilai sejumlah 600.000 rupiah. Berikut jurnal transaksi pada tanggal 30 sampai 31 Desember 2018. Jurnal umum tidak menunjukkan secara langsung dan komprehensif beberapa jumlah keuntungan atau kerugian yang dialami perusahaan. Gambar itu tidak sepenuhnya terlihat sampai suatu periode akuntansi berakhir dan saldo akun buku besar disatukan dalam laporan laba dan rugi. Namun, gambar itu menjadi lebih jelas ketika entry jurnal di atas dimasukkan ke buku besar. Buku besar merangkum transaksi dan jurnal dan menunjukkan hasil saldo debit dan kredit dari masing-masing akun. Contoh cara membuat entry jurnal dalam buku besar akuntansi. Langkah kedua dalam siklus akuntansi adalah memposting entry jurnal umum ke buku besar. Awalnya, ketika entry jurnal dan posting ke buku besar dilakukan secara manual, ditulis tangan, data dari jurnal hanya diposting ke buku besar hanya pada waktu tertentu. Itu berarti bahwa nilai saldo akhir suatu akun hanya diketahui setelah posting dilakukan secara manual. Namun, pada saat ini dengan menggunakan software akuntansi terkini, posting dari jurnal umum ke buku besar dilakukan secara otomatis atau real time. Dengan demikian, saldo akun dari setiap transaksi bisnis akan selalu terupdate setiap saat. Kembali kepada contoh transaksi ditunjukkan pada PT Hujan berikut ringkasan terkait entry jurnal umum dilakukan oleh PT Hujan. Baiklah, materi yang selanjutnya ada neraca saldo perusahaan dagang. Pengertian dari neraca saldo perusahaan dagang tersendiri dalam laporan keuangan internasional, neraca saldo juga dikenal dengan nama trial balance. Pengertian neraca saldo adalah laporan sistematis mengenai berbagai informasi saldo dari akun yang berada dalam laporan keuangan. Seluruh jenis perusahaan dapat menggunakan neraca saldo untuk membuat laporan keuangan. Meski namanya terdengar sama, tetapi maknanya pun berbeda antara neraca dan neraca saldo. Perbedaan neraca dan neraca saldo terletak di isi laporan. Kalau neraca saldo berisi seluruh akun bisnis dan disusun pertama dalam urutan laporan keuangan. Sedangkan neraca hanya berisi informasi dari akun aset, kewajiban, dan modal yang disusun di akhir urutan laporan keuangan.
Terdapat 4 fungsi neraca saldo perusahaan dagang. Setelah mengetahui pengertian dari neraca saldo perusahaan dagang, sebenarnya apa fungsi dari mencatat neraca saldo perusahaan dagang? Yang pertama, mempersiapkan laporan keuangan. Untuk mempersiapkan laporan keuangan secara lengkap dan detail, dibutuhkan neraca saldo sebagai dasar dari bentuk sebuah laporan. Seluruh informasi laporan keuangan juga dituntut didasarkan atas neraca saldo, sehingga sudah seharusnya mencatat neraca saldo terlebih dahulu baru melanjutkan ke urutan penyusunan keuangan yang lain. Fungsi yang kedua, mencatat keseluruhan saldo. Neraca saldo mencatat keseluruhan saldo dari akun perusahaan. Pencatatan pun dilakukan dengan sistematis agar mempermudah Anda sebagai pelaku bisnis mencatat informasi keuangan perusahaan. Fungsi yang ketiga, mendeteksi kesalahan pencatatan. Neraca saldo dapat mendeteksi lebih bila ada kesalahan pencatatan. Bila jumlah saldo tidak seimbang, maka penyebab kesalahan pencatatan dapat dicari lebih awal sebelum laporan keuangan yang lainnya terlanjur dibuat. Neraca saldo punya jenis juga, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian perusahaan. Artinya, yaitu sebuah catatan keuangan yang daftar semua akun beserta saldo di buku besar setelah dilakukan penyusunan jurnal penyesuaian dalam periode yang dilakukan. Fungsi yang keempat ada monitoring perusahaan. Neraca saldo juga dapat memantau perkembangan perusahaan. Setiap saldo yang tercatat akan terlihat sehingga dapat menjadi kesimpulan dan kondisi perusahaan. Hal ini juga berguna untuk membantu dalam mengambil keputusan bisnis dagang di masa depan dan mencegah timbulnya kerugian yang dapat menggoyahkan tujuan berbisnis. Cara membuat neraca saldo perusahaan dagang. Biasanya neraca saldo ini bisa ditelaah melalui beberapa metode. Misalnya neraca saldo perusahaan dagang metode perpetual. Meski begitu, tidak perlu bingung dengan cara pembuatan neraca saldo perusahaan karena berikut ini Gin akan merangkum secara baik supaya dengan mudah. Yang pertama, mempersiapkan format dari neraca saldo. Yang kedua, tinjauan buku besar dan dipindahkan setiap rekening beserta kode ke dalam neraca saldo. Yang ketiga, jumlahkan total saldo yang ada pada kolom debit dan kredit. Yang keempat, setelahnya pastikan bahwa kedua kolom tersebut hasilnya seimbang atau blank. Bentuk neraca saldo perusahaan dagang. Penyesuaian neraca saldo harus sesuai dengan bentuk buku besar dan dalam penyusutan tersebut dapat mengelompokkan akun sejenis menjadi di buku besar, memindahkan akun rekening dan total saldo ke neraca saldo. Berikut ini kita dapat melihat contoh neraca perusahaan dagang. Neraca saldo setelah penutupan perusahaan dagang. Setelah membuat jurnal penutup, dapat menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dibuatnya neraca saldo penutupan yaitu memastikan jumlah dalam keadaan seimbang. Contoh pembuatan neraca saldo penutupan perusahaan dagang dapat dilihat berikut ini. Jadi, kegunaan dari membuat neraca saldo perusahaan dagang bukan hanya untuk membantu penyusunan laporan keuangan yang lain, tapi juga untuk memudahkan dalam menentukan pertimbangan bisnis ke depannya. Bayangkan jika tidak menyusun laporan keuangan secara lengkap dan detail, mungkin saja tidak tahu pengeluaran atau pemasukan berasal dari mana saja, sehingga nantinya kita kewalahan sendiri. Hal tersebut bisa memberikan dampak negatif, misalnya kerugian. Siapa yang ingin bisnisnya jatuh bangkrut? Tentu tidak. Maka dari itu, usahakan untuk selalu mencatat laporan keuangan dengan jelas dan rutin, sehingga urutan bisnis
online dapat berjalan dengan secara lancar sesuai harapan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep awal jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Selain itu, digunakan untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pencatatan jurnal penyesuaian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu deferral atau penangguhan pengakuan pendapatan dan beban yang dicatat dalam akun dan akural atau pengakuan atas pendapatan dan beban yang dicatat dalam akun. Terdapat 8 akun perusahaan dagang. Yang pertama, persediaan barang dagang PDB. Proses pencatatan jurnal penyesuaian pada akun PDB menggunakan dua metode, yaitu ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan atau HPP. Yang pertama, pendekatan ikhtisar laba rugi. Yang kedua, ada pendekatan harga pokok penjualan HPP. Yang kedua, ada pelengkapan. Pelengkapan merupakan kelompok harta atau aktiva yang sifatnya lancar atau bisa disebut dengan harta lancar atau aktiva lancar. Jadi, diminta untuk membuat jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan. Yang perlu dilakukan adalah nilai atau nominal perlengkapan yang digunakan atau sudah dipergunakan. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Biaya-biaya yang belum menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode yang bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayar terlebih dahulu. Yang keempat, ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka lebih dahulu atas pembayaran transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Yang kelima, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang masih harus dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir periode. Namun, nama lainnya dari akun yang perusahaan ini adalah utang beban. Yang keenam, ada pendapatan yang masih harus diterima. Merupakan pendapatan yang masih akan diterima perusahaan akibat dari pelanggan yang belum membayar utang. Yang ketujuh, penyusutan. Kerugian yang ditanggung oleh perusahaan atas penurunan nilai aktiva tetap, contohnya kendaraan, gedung, peralatan, mesin, dan lainnya sebagainya. Yang kedelapan, piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih merupakan resiko yang dialami perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang dagang. Transaksi piutang tidak tertagih dilakukan sebagai perusahaan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam berucap. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.